sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu asumsinya adalah perusahaan sudah beroperasi pada tingkat full capacity. Di sini ada income statement tahun 2018, lalu disajikan juga balance sheet tahun 2018 ya. Ada yang current, ada yang pro forma-nya di sini. Ini juga disajikan juga pro forma income statement untuk tahun 2019. Kemudian kita asumsikan bahwa salesnya itu meningkat 10%, lalu dividen payout rate-nya 40%. Ini 40% dapat dari ini ya, 474 dibagi dengan 1,1185. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari external financing needed-nya. Nah, akan kita cari di Excel ya, bagaimana sih cara mendapatkan pro forma-nya di sini. Oke, pertama kita lihat di sini. Nah, ini adalah salesnya, kemudian kita cari nih percentage of sales dari cost-nya berapa. Kemudian ini adalah dari earning before tax-nya. Nah, kemudian ini adalah dividend payout rate-nya. Ini bisa didapatkan dari sini ya, 474 dibagi dengan net income-nya. Lalu B atau plowback ratio itu bisa didapatkan dengan 1 dikurangi 0,4 atau bisa juga didapatkan dengan 711 dibagi 1185, addition to retained earning dibagi dengan net income. Nah, kemudian di sini untuk yang aset juga kita cari nih persentase terhadap salesnya berapa. Ini dibagi dengan salesnya. Kita kunci salesnya, lalu kita copy ke bawah. Ini kemudian account payable juga seperti itu ya. Nah, account payable-nya ini kita cek dulu ya. Ini adalah 900 dibagi nih, itu 18%. Nah, yang lain itu tidak terpengaruh oleh sales di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pro forma-nya? Untuk pro forma diasumsikan bahwa growth-nya adalah 10%. Tulis growth-nya 10%. Jadi ini sama dengan 5.000 dikali 1 plus 10% di sini. Nah, kemudian cost-nya berarti 70% dikali dengan sales-nya. Nah, sekarang earning before tax-nya berarti 5.500 dikurangi cost, lalu tax-nya 21% dikali dengan earning before tax, lalu net income-nya sekarang menjadi earning before tax dikurangi tax 1304. Dividennya berapa? Dividen sama dengan dividen payout ratio dikali dengan net income-nya. Nah, addition to return earning-nya juga sama ya. Berarti B atau plowback ratio-nya atau retention rate-nya dikalikan dengan si net income-nya. Nah, sekarang kita ke pro forma balance sheet-nya. Nah, pro forma balance sheet-nya berarti untuk yang cash dia percentage of sales-nya 10%. Berarti di sini 10% dikalikan dengan sales di sini ya. Kita kunci sales-nya, lalu kita copy ke bawah. Nah, ini di sini juga. Nah, ini dijumlahkan. Nah, kemudian untuk fixed asset. Fixed asset di sini tadi kan disebutkan bahwa dia sudah beroperasi pada full capacity, berarti otomatis fixed assetnya harus bertambah di sini. Ditambah. Nah, dia menjadi 5.500 karena 100% dari sales. Kalau salesnya 5.500 berarti fixed assetnya juga 5.500. Nah, ini total asetnya adalah ini ya, ditambah dengan ini 12.650. Oke, kita samain ke bawahnya ya. Nah, biar sama di sisi ini. Nah, lalu kita lihat ini sebentar. Nah, di sini untuk sisi liabilities dan equity, nah, account payable itu terpengaruh oleh salesnya. Ini 18% dikali dengan sales di sini. Jadi 990. Nah, yang di sini berarti ini akan sama dengan nilai sebelumnya.
Tapi totalnya notes payable sama dengan nilai sebelumnya karena dia tidak terpengaruh oleh sales di sini. Long term debt juga akan sama dengan nilai sebelumnya. Nah, common stock juga akan sama dengan nilai sebelumnya. Nah, untuk return earning, nilainya adalah return earning tahun sebelumnya ditambah dengan addition to return earning dari pro forma income statement, yaitu 34 menjadi 3413 di sini ya. Oh, sebentar nih kayak ada yang salah nih, kok malah addition to return earningnya berkurang ya. Ini kita lihat, ini 0,6 dikali income-nya, harusnya 782 ya, karena kan income-nya naik, masa dia tadi return earningnya berkurang. Nah, sekarang menjadi 3882. Lalu kita jumlahkan. Nah, berarti sekarang total liabilities dan owner's equity-nya ini sama dengan ini, ditambah current liabilities tambah current long term debt ditambah dengan nih 12372. Nah, kalau dilihat sisi aset 12650, sisi liabilities dan owner's equity 12372. Berarti kita butuh apa nih? Butuh external financing needed. Berapa butuhnya? Butuhnya adalah 12650 dikurangi 12372, yaitu 278. Di sini, oke, kita butuh 278, boleh di debt atau equity. Nah, sekarang kita diminta untuk memilih plug variabelnya nih di antara 4 ini nih. Kita cek ya, 278 ini misalnya kalau kita tambahkan notes payable, plug variabelnya notes payable seperti apa, long term debt seperti apa, kemudian common stock dan additional paid in capital berapa, kemudian kalau kita decrease dividen. Kita akan jawab satu persatu di Excel. Yang pertama, kalau plug variabelnya itu adalah ini ya, si notes payable, tambahkan notes payable ya, borrow more notes payable misalnya. Oke, kita copy aja ya. Kita lihat nih. Ini nilainya yang ini ya, nggak ngikut tadi ya. Ini nilainya harusnya 3100, lalu ditambah dengan di sini 378 tambah 782, yaitu 3882. Nah, ini istilah financing needed-nya 278. Nah, sekarang kita lihat nih, 278 ini kita tambahkan notes payable. Berarti sekarang notes payable-nya adalah 2500 ditambah dengan 278. Ini circular reference ya. Oke, kita close dulu. Jadi ini kan kekurangnya 278. Kita kopas dulu di sini paste value-nya ya. Oke, kita jadikan satu angka buletin ya. Kita buletin saja. Nah, lalu notes payable-nya sekarang menjadi 2500 ditambah 278 di sini. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau kita total dapat dari si notes payable-nya, nah di sini tidak terjadi pengurangan working capital ya. Ini kan 71. Tadi kan working capital sebelumnya, working capital 2018 itu sama dengan 6500 dikurangi ini. Kemudian working capital 2019 projected ya, ini sama dengan ulangin ini. Tidak terjadi pengurangan working capital. Jadi boleh nih semuanya kita penuhi dari menambah notes payable sebagai plug variable, sehingga sisi total asetnya akan sama dengan sisi liabilities plus owner equity. Extra financing needed-nya 0. Nah, sekarang gimana kalau plug variabelnya adalah long term debt? Borrow more long term debt
Di sini yang ini ya, ini kita samain aja deh dengan yang di sini 3882. Oke. Nah, sekarang yang mau kita tambahkan ini kan masih ada sebentar. Nah, di sini masih ada external financing needed 278 ya. Kita mau tambahkan ke long term debt di sini. Kita paste value dulu di sini. Oke. Nah, long term debt-nya adalah 3000 ditambah 278. Nah, EFN-nya 0, berarti notes payable-nya tetap 2500. Sekarang yang berubah adalah long term debt-nya dari 3000 menjadi 3278. Sudah balance antara total aset dengan total liabilities plus owner's equity-nya. EFN-nya atau external financing needed-nya 0. Sekarang gimana kalau plug variabelnya itu adalah menerbitkan saham baru ya, menerbitkan saham baru. Menerbitkan saham baru. Kita copy di sini. Kita tambahkan add more common stock ya. Common stock dan additional paid in capital. Dan nah, berarti ini masih ada. Nah, ini ya. Kesalahan di sini ini kita samakan dengan sebelumnya. 3882. Ini yang belum ada plug variabelnya ya. Nah, ini dia. Nah, masih EFN-nya 278. Nah, 278 ini kita mau plug variabelnya ada si common stock ini. Nah, berarti ini kita paste value ya, paste value kita bukan di situ ya, di atas ini common stock nih. Jadi sekarang common stocknya menjadi 2000 plus 278. Notes payable-nya tetap, long term debt-nya tetap. Ya, common stock-nya yang bertambah. Nah, sekarang terakhir nih. Gimana kalau plug variabelnya adalah mengurangi dividen dan menambahkan return earning. Berarti di sini nih, kalau misalnya return earningnya masih sama ya nih. Ini kita kosongin deh. Nah, kita lihat di sini ya. Notes payable tetap, long term debt tetap, common stocknya tetap, plug variabelnya adalah mengurangi dividen, decrease dividen, plus jadi kalau kita decrease dividen itu pasti kita menambahkan return earningnya yang kita tambahkan. Nah, di sini yang membuat dia kan 3100 nih. Tadi kan plug variabelnya 278 dan kita mau menambahkan berapa nih addition to return earning yang ditambahkan di sini. Nah, di sini gampangnya sih sebenarnya ini kan masih kosong nih. Ini kita butuhkan kalau misalnya ini masih disamakan seperti yang kemarin, kita butuh 1060 nih. Nah, dari 1060 ini tadi kan income statement kita adalah nih yang di sini ya. Kita dapat net income-nya 1304 nih. Nih, net income 1304. Sementara kita masih butuh tambahan internal financing itu ada 1060. Berarti di sini ini gini deh, net income yang 2019 itu sama dengan sini ya. Nah, sekarang kita butuh addition to return earningnya. Kita butuhkan berapa nih di sini? Butuhkan 1060 di sini. Ini kita kopas aja, kopas value ya. Nah, sekarang berarti
berarti return earning-nya menjadi 3.100 ditambah 1.060. Nah, sekarang plug variabelnya berarti dividennya turun nih menjadi 1.304 kurang 1.060. Nah, ini dividen payout rasionya pasti akan turun di sini menjadi 18,68%, yang tadinya 40%. Ini addition to return earning-nya atau plowback rasionya atau retention rate-nya menjadi naik, yaitu menjadi 81,32%. Nah, ini berarti kalau full capacity ya, kita bisa tambahkan plug variabelnya itu adalah decrease dividend. Kemudian kita bisa menambahkan common stock, kita bisa tambahkan long term debt, atau kita bisa tambahkan notes payable di sini. Nah, yang ditambahkan berapa? Ya ini sebesar 278 nih. Kita lihat ya tadi addition to return earning 1060 ini sama dengan tadi yang di sini ini 782 ditambah dengan 278 ya. Nih tadi external financing needed di awal tadi kan 278 ya. Mana tadi? Oh ini dia. Ya sama ya 1060. Nah, seperti itu cara untuk menjawab soal nomor 2 dengan catatan dia full capacity. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Ini jawabannya ya. Bagaimana kalau misalnya dia beroperasi less than full capacity? Kita bahas di video selanjutnya ya.